terlihat sambaran kilat dan disusul suara petir yang cukup kencang menyambar perahu eretan. Darman, Ipong, dan Jali pun terpental ke sungai. Atap perahu eretan pun hancur berantakan. Darman, Ipong, dan Jali, mereka bertiga adalah tukang eretan. Eretan adalah penyeberangan orang atau kendaraan roda 2 menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Mereka bertiga buka eretan dari setelah subuh sampai jam 10 malam. Kadang mereka juga buka 24 jam, itu juga pada hari-hari tertentu. Mereka bertiga semuanya bekerja, tidak ada aturan waktu yang ditentukan untuk bekerja. Tidak seperti di perusahaan, tidak ada shift kerja. Jadi kalau mau beristirahat ya biasanya mereka gantian saja. Toh di perahu juga ada tempat untuk beristirahat, kopi, air minum, dan cemilan. Kalau untuk makan siang kadang mereka diantar oleh istri atau anaknya. Ya kadang mereka pulang bergantian karena rumah mereka tidak jauh dari sungai itu. Walau Ipong dan Jali bukan asli orang situ, tapi mereka mempunyai istri orang kampung situ juga. Hanya Darmanlah yang asli orang kampung situ. Seperti biasa setelah sholat subuh, Darman, Ipong, dan Jali pergi ke eretan untuk buka eretan. Biasanya sudah ada orang yang menunggu untuk menyeberang. Memang ada jembatan penyeberangan, tapi lumayan jauh. Dan mereka pun memilih eretan karena tempat yang mereka tuju lebih dekat dibanding mereka harus memutar lewat jembatan penyeberangan. Toh hanya membayar 2.000 untuk satu orang, pikir mereka juga. Pagi itu cuaca mendung, sepertinya mau turun hujan lebat. Angin pun berhembus kencang, suara petir pun bersahutan, dan percikan kilat seperti arus listrik yang sedang berkelebatan di langit. Tampaknya hujan akan segera turun, tapi mereka bertiga tetap santai saja menarik eretan untuk menyeberangkan orang dari seberang ke seberang. Karena memang pagi hari banyak yang menyeberang untuk beraktivitas. Waduh, kayaknya hujan lebat nih, kata Ipong. Iya nih bang, mana saya lupa bawa jas hujan lagi, kata salah satu penumpang eretan yang bawa motor. Emang mau kemana mas? Tanya Ipong. Kerja bang, jawab penumpang eretan tadi. Oh, kata Ipong. Perahu eretan pun sudah sampai di pinggir. Para penumpang eretan pun turun satu persatu. Dan setelah kosong, penumpang yang menunggu di pinggir situ pun naik satu persatu. Setelah penuh, mereka pun mulai menyeberangkan perahu eretannya. Saat dimulai jalan, hujan pun turun dengan derasnya. Mereka pun tetap saja menyeberangkan penumpang mereka. Dan para calon penumpang yang mau menyeberang pun tidak jadi menyeberang. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Setelah sampai di pinggir, para penumpang eretan pun yang di perahu eretan ada yang turun, juga ada yang tetap di perahu eretan untuk berteduh. Namun sekitar 15 menitan hujan tak reda juga dan penumpang eretan pun satu persatu turun dan mereka rela hujan-hujanan karena kebanyakan mereka orang yang mau berangkat kerja.
Dan di perahu eretan tinggal mereka bertiga. Mereka pun duduk untuk menghilangkan lelah sejenak. Karena memang dari setelah subuh mereka belum beristirahat. "Jal, bikin kopi dong," suruh Darman kepada Jali. "Siap bos," kata Jali. Sambil menunggu penumpang dan hujan reda, mereka minum kopi di perahu eretan. Selang beberapa menit terdengar teriakan dari seberang. "Bang, eretan!" teriak orang dari seberang. Mereka pun melihat ke arah seberang dan ada beberapa orang yang menunggu menyeberang. Mereka bertiga pun menarik eretan untuk menyeberang. Dan setelah di tengah sungai terlihat sambaran kilat dan disusul suara petir yang cukup kencang menyambar perahu eretan. Darman, Ipong, dan Jali pun terpental ke sungai. Atap perahu eretan pun hancur berantakan. Para penumpang eretan pun yang berada di seberang panik, takut, bahkan ada yang terkesima melihatnya. Mereka pun berlari ke kampung untuk meminta pertolongan, dan tidak butuh lama warga pun sudah memadati pinggir sungai untuk mencari Darman, Ipong, dan Jali. Setelah kurang lebih 1 jam, Ipong dan Jali pun ditemukan, namun nyawa mereka tidak tertolong karena sambaran petir yang sangat dahsyat. Badan mereka pun hangus seperti orang terbakar. Dan warga pun masih mencari mayat Darman. Warga pun memastikan Darman sudah mati karena kedua temannya juga mati hangus tersambar petir. Setelah seharian pencarian, Darman tidak ditemukan. Hari pun menjelang sore, sebentar lagi maghrib. Pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi. Dan pada pagi hari ada suara yang berteriak-teriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ini mayat Darman ada di sini." Terdengar suara dari arah sungai yang meminta tolong. Istri, anak, dan keluarga Darman juga warga kampung pun berlarian ke arah sungai, dan terlihat tubuh Darman tergeletak di atas perahu eretan. Warga pun segera menghampiri tubuh Darman yang tergeletak di perahu eretan, dan warga akan mengangkat tubuh Darman. Tapi warga terkejut saat tubuh Darman akan diangkat. Darman pun bangun. "Darman, kamu masih hidup?" tanya seorang warga. "Alhamdulillah," jawab Darman. Darman pun berdiri sambil dibantu warga dan dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Darman ditanyai oleh warga. "Darman, bagaimana kamu bisa selamat?" tanya salah satu warga. Darman pun menjawab dan menceritakannya. "Saat saya dan teman-teman mau mengambil penumpang di seberang sungai, pas di tengah sungai saya, Ipong, dan Jali disambar petir dan terlempar ke sungai. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Dan saat saya tersadar, saya seperti berada di sebuah keraton atau kerajaan yang tidak tahu itu tempat apa. Dan di samping saya ada seorang pria parubaya memakai baju hitam dan golok terselip di pinggang kirinya. Saya bertanya kepada dia, "Di mana saya, Pak?" tanya Darman ke lelaki tua itu. "Di rumah saya," kata laki-laki tua itu menjawab. "Udah, gak usah takut. Kamu makan dulu, nanti kamu saya antar pulang. Dan kamu jangan kemana-mana, tetap di sini dan istirahat saja," kata lelaki tua tadi. Dan saya pun makan sambil mengamati tempat itu.
Tempat itu asing bagi saya dan di luar pun gelap, tak ada penerangan. Jadi saya tidak bisa melihat keluar rumah. Di dalam kamar pun hanya memakai lampu dari kapas yang diberi minyak sejenis minyak sayur. Karena saya pikir ini sudah malam, saya pun tertidur kembali. Dan saat saya bangun itu sudah dikerumunin warga di perahu eretan saya. Jelas Darman kepada semua orang di situ. Dan ternyata Darman diselamatkan oleh siluman buaya penunggu sungai situ, kata sesepuh desa sekaligus orang tua Darman. Kenapa hanya Darman yang ditolong sedangkan kedua temannya tidak? Karena Darman adalah salah satu keturunan orang yang telah menyelamatkan buaya yang terjepit oleh reruntuhan batu di sungai itu pada zaman dulunya. Dan buaya itu berjanji akan menolong orang itu, anaknya dan keturunannya bila ada musibah di sungai. Selesai. Nantikan cerita-cerita horor atau cerita lainnya di channel Bajiri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga terus ikuti video saya dengan cara aktifkan tombol loncengnya atau tanda lonceng atau tombol notifikasinya. Terima kasih. Salam Bajiri.